Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fusa Media yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan menceritakan tentang sosok ulama yang terkenal dengan karyanya Kitab Fathul Mu'in. Beliau adalah Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Nama lengkap beliau yaitu Ahmad Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari. Beliau lahir dari orang tua yang solih pada tahun 938 Hijriah di Kombala. Seperti halnya didikan ulama-ulama terdahulu, orang tuanya adalah madrasah pertama bagi sang anak dalam menimba ilmu agama. Setelah pondasi ilmu agama diajarkan oleh sang ayah, ayahnya wafat ketika beliau masih kecil. Kemudian sang ibu menyerahkan Al-Malibari kecil kepada saudara ayahnya, Syekh Abdul Aziz, pamannya yang mengajar di masjid yang dibangun kakeknya di Ponani. Selama dididik sang paman, beliau menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu agama dasar. Setelah belajar di tanah kelahiran, Al-Malibari pergi ke tanah suci untuk berhaji sekaligus menuntut ilmu. Di sana beliau berguru dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, sahabat sang kakeknya. Beliau juga belajar dengan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Az-Zamzami di Makkah. Kemudian beliau belajar dengan Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad dan lebih banyak lagi. Setelah pulang mengembara mencari ilmu dari negeri Hijaz, Al-Malibari mengabdikan diri di tanah air tercinta. Beliau membuka berbagai majelis di Ponani, dimulai dari mengajar fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, dan ilmu lainnya. Hampir selama 36 tahun sembari mengajar, Al-Malibari tak lupa menuliskan sejumlah karya tulis untuk generasi selanjutnya. Di antaranya yang paling terkenal adalah Kitab Fathul Mu'in. Di Indonesia, kalangan pelajar ilmu agama sudah tidak asing lagi dengan Kitab Fathul Mu'in Syarah Qurrah Al-Ain karya Al-Malibari. Kitab ini merupakan bagian dari kurikulum fikih tingkat menengah atau mutawasid di banyak pondok pesantren di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian budaya masyarakat Indonesia dan Timur Asia pada umumnya yang cenderung mengikuti madhab Syafi'i yang diasuh oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sementara itu, masyarakat Timur Tengah lebih banyak mengikuti Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Fathul Mu'in bisa dianggap sebagai rangkuman dari apa yang Al-Malibari pelajari dari gurunya yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami yang merupakan pengarang kitab Tuhfat Al-Muhaj bi Syarah Al-Minhaj. Bahasa dalam kitab ini lebih eksplisit, ringkas, dan praktis untuk dipelajari oleh pelajar agama. Bahkan mempelajari dan memahami Fathul Mu'in sudah cukup untuk menjadi pengantar untuk menuju At-Tuhfah. Syekh Zainuddin Al-Malibari wafat pada tahun 1028 Hijriah menurut pendapat yang rajih, sebagaimana yang dituturkan oleh sejarawan Malibar Syekh Muhammad Ali An-Nalikuti dalam kitab Tuhfah Al-Ahyar fi Tarikh Ulama Malibar. Adapun yang mengatakan beliau wafat pada tahun 987 Hijriah tidak ada asal-usulnya, karena dalam kitab Tuhfat Al-Mujahidin karangan Al-Malibari sendiri, beliau masih menceritakan peristiwa hingga tahun 991 Hijriah. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau wafat di tahun terakhir ini dengan dalih bahwa tahun tersebut adalah tahun di mana mu'alif berhenti menuliskan peristiwa. Jenazah beliau dimakamkan di samping Masjid Jami yang dibangun oleh ayahnya Syekh Muhammad Al-Ghazali di Kungipali, Kombala, India. Disinilah sang istri turut disemayamkan di sampingnya. Seperti itulah cerita dari ulama kita Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Semoga Allah senantiasa merahmati keluarga besar yang telah berkontribusi dalam banyak menghidupkan majelis ilmu di Kerala, India ini, khususnya kepada Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari, yang karya tulisnya Fathul Mu'in terus-menerus diajarkan di berbagai pondok pesantren di Indonesia. Amin. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.